perkenalkan, nama aku Niputu Pandega Satina, mahasiswa semester 4 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam pidana kodifikasi, yaitu kejahatan terhadap badan. Nah, kita udah dikasih satu studi kasus dan akan kita bahas bersama-sama. So, stay tune! Jadi, pada tanggal 3 Maret 2025 diadakan pertandingan olahraga cabang tinju amatir di Area Gelanggang Olahraga Jakarta. Pada salah satu pertandingan dipertemukanlah Budi yang berusia 27 tahun dan Rangga yang berusia 25 tahun. Usut punya usut, kedua orang ini ternyata merupakan rival lama di dalam dunia tinju amatir. Long story short, diceritakan pada awal pertandingan, si Rangga menyerang Budi dengan sangat-sangat agresif di area kepala. Sampai akhirnya di ronde ketiga, si Budi sudah tidak sanggup dan pada akhirnya tumbang. Nah, si wasit ingin menghentikan, bahkan sudah menghentikan jalannya pertandingan. Namun semakin dihentikan, si Rangga semakin agresif menyerang Budi sampai akhirnya si Budi pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, didiagnosis kalau si Budi ini ternyata mengalami cedera yang serius pada bagian otak dan patah pada tulang rahang. Ditakutkannya si Budi ini akan mengalami kecacatan pada fungsi bicara dan fungsi motorik. Teman-teman, di dalam pidana kita mengenal satu prinsip yaitu praduga tidak bersalah. Jadi seseorang tidak bisa dituduh untuk melakukan tindak pidana sebelum terbukti secara yuridis apakah dia benar-benar melakukan tindakan kriminal sebelum akhirnya dihukum sesuai dengan bobot tindakan kejahatan yang dia lakukan. Ada 3 unsur yang biasanya digunakan untuk membuktikan apakah suatu tindakan termasuk unsur pidana atau tidak. Yang pertama ada unsur tindakan atau actus reus, yang kedua adalah unsur akibat, dan yang ketiga adalah unsur niat atau mens rea. Unsur yang pertama ialah unsur perbuatan atau actus reus. Unsur ini berfungsi untuk membuktikan apakah tindakan seseorang merupakan tindakan pidana atau bukan. Pada analisis kasus dan kronologi yang telah kita bacakan, kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa Rangga telah melakukan tindakan kekerasan, bahkan penganiayaan kepada Budi. Hal ini ditunjukkan oleh 1. Rangga telah melakukan serangan agresif bahkan sejak pertandingan dimulai. Bukti yang kedua ialah Rangga tetap melanjutkan aksinya bahkan setelah wasit menghentikan pertandingan di ronde ketiga. Hal ini juga menyalahi Regulasi Asosiasi Tinju Amatir Indonesia atau Pertina yang menyebutkan bahwa pukulan setelah wasit menghentikan pertandingan merupakan pelanggaran berat yang dapat menyebabkan diskualifikasi dan larangan bertanding seumur hidup. Kedua ialah unsur adanya akibat yang ditimbulkan. Kita sama-sama tahu bahwa akibat dari perbuatan Rangga ini telah menyebabkan Budi mengalami cedera otak yang sangat serius, bahkan dapat berpotensi mengakibatkan Budi cacat dalam fungsi berbicara dan fungsi motorik. Selain itu, Budi juga mengalami patah pada tulang rahang yang mana ini merupakan cedera yang sangat-sangat serius. Unsur yang ketiga yaitu unsur kesengajaan atau mens rea. Unsur ini berfungsi untuk membuktikan niat sang pelaku saat melakukan tindakan kejahatan. Apakah niat itu merupakan niat kesengajaan dari dalam hati atau pure karena kealpaan atau kelalaian. Dari fakta-fakta yang telah kita bacakan dari hasil penyelidikan, kita dapat mengambil 2 poin, yaitu poin yang pertama, beberapa saksi menyatakan bahwa sebelum pertandingan Rangga pernah mengancam akan menghancurkan Budi karena persaingan pribadi. Hal ini membuktikan bahwa adanya niat Rangga untuk mencelakai Budi. Dan fakta yang kedua ialah hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sarung tangan Rangga telah dimodifikasi dengan benda keras di dalamnya, yang mana hal ini tidak sesuai dengan regulasi. Pemodifikasian sarung tangan berbahan keras ini membuktikan tekad bulat Rangga untuk menyakiti Budi di awal pertandingan. Dengan kata lain, Rangga sudah berniat untuk melakukan perencanaan Kira-kira pasal apa ya yang sesuai dengan kasus si Rangga? Jawabannya ialah pasal 355 ayat 1 KUHP, berikut uraiannya. Sehingga menyebabkan Budi tumbang. Nah, hal ini telah membuat Rangga memenuhi unsur-unsur adanya penganiayaan berencana dikarenakan menyakiti korban secara sengaja.
Pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan. Jika penganiayaan berat dilakukan dengan rencana, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, kesesuaian tindakan Rangga dengan pasal ini yaitu adanya utaran ancaman sebelum pertandingan, adanya modifikasi sarung tangan dengan benda keras, dan aksi pemukulan dengan bidikan spesifik pada bagian vital yaitu kepala. Ditambah aksi yang terus dilakukan bahkan setelah adanya teguran dari wasit, semakin menunjukkan adanya perencanaan dan niat sebelum tindakan kekerasan itu berlangsung. Jadi kesimpulan dari analisis regulasi ini ialah pasal yang paling tepat untuk kasus ini ialah pasal 355 ayat 1 KUHP. Kesimpulan dari analisis kita pada hari ini ialah kejahatan terhadap badan merupakan kejahatan atau perbuatan yang disengaja untuk menyebabkan rasa tidak nyaman, kerusakan, bahkan kematian kepada orang lain. Hal ini juga dibuktikan dengan kasus Budi dan Rangga, yang mana pada kasus ini Rangga terbukti telah melakukan penganiayaan atau kejahatan terhadap badan kepada Budi. Karena yang pertama telah menyebabkan badan Budi mengalami kerusakan berupa cedera otak dan patah pada tulang rahang. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya unsur kesengajaan dari Rangga yang sengaja memukul Budi dengan sarung tangan yang telah dilapisi oleh pemberat untuk mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal kepada Budi. Oke, sekian diskusi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.